Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kurang semangat. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Fasilitasi kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Asamin kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Asabi kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah para santriwan, sebelum kita lanjutkan, untuk santriwati atau para akhwat silakan diperkenankan untuk masuk ke dalam masjid. Ikhwan jangan tengok-tengok belakang. Tafadhol. Ini namanya kuhatnya. Silakan akhwat yang masih di luar bisa segera masuk. Ingatkan sendalnya ditaruh dengan rapi ya. Yang di luar coba masuk, masih ada tempat. Ayo. Kaifa halukunna ya akhwat? Kaifa halukunna? Semangat. Wah, semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menjadi lebih baik, untuk sama-sama belajar, mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu. Ini merupakan sarana kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena kalau bukan karena ilmu, maka kita tidak ada bedanya dengan makhluk yang dinamakan dengan binatang. Bahkan ketika kita menjadi manusia tetapi tidak berakhlak dengan ilmu, maka kita dikatakan lebih buruk daripada binatang itu sendiri. Maka kita di khalifah ya dididik untuk apa? Untuk menjadi manusia sebenar-benarnya manusia. Untuk menjadi manusia yang berhak dikatakan sebagai manusia. Salah satu sarananya adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Setelah itu apa? Tentu saja dengan mengamalkannya. Ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tetapi ternyata kita menjadi orang-orang yang terpilih, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita kepada siapa kita harus menyembah, ilmu yang seperti apa yang harus kita tuntut. Beliau telah mengajarkan semuanya, hingga apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, beliau telah mengajarkan kepada kita, sehingga itu menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Baik, ikhwan dan akhwat, ustadzah, asatidz dan ustadzat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini kita pun dalam rangka menuntut ilmu, mari kita perbaharui sebelum kita mulai, kita perbaharui niat-niat kita yang mungkin sebelum ini ada yang karena keterpaksaan, yang mungkin mengikuti ini ada yang karena memang disuruh sama ustaz atau ustazanya. Mari kita perbaiki niat, kita hilangkan kegundahan, kita hilangkan niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Toh juga seandainya kita kumpul di sini bukan karena Allah, pada akhirnya kita pun kumpul di sini, maka sangat
Maka mari, setelah mungkin tadi kita terpaksa hadir di sini karena ini sebagai program, maka kita ubahkan niat kita ubah niat kita menjadi niat-niat yang ikhlas. Antum siap ikhlas? Ustadz Yandi, itu yang admin yang di masjid itu jangan di mute. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, demikian pembukaan kita. Semoga apa yang kita lakukan tadi menambah keberkahan untuk kita pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya adalah acara inti. Mari sebelum kita mendengarkan kajian ilmu, Ustaz ingatkan untuk duduk senyaman mungkin. Kemudian tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain. Kita di sini fokus menjadi mustami'. Apa itu mustami'? Pendengar yang baik. Ya, tolong diperhatikan, kemudian dicatat intisarinya sehingga nanti kalian bisa mengulangi, memahami dan tentu saja mengamalkan. Insyaallah sebagaimana biasa kajian kali ini akan diisi oleh beliau yang sama-sama kita hormati, yang terhormat guru kita semua, Ustaz Endar Ali Irawan SMPD, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Kepada beliau kami persilakan salat tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah senantiasa memuliakan guru-guru kita, para musyrifin dan musyrifat, baik yang sedang di masjid Ustaz Albab dan kawan-kawan ataupun yang sedang mengudara ya, menjadi operator dan seterusnya. Yang kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz doakan selalu mudah-mudahan ke depan kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Baik yang di kampus Khalifah ataupun yang di rumah, ya semoga semuanya sehat walafiat. Walaupun santri terbagi menjadi dua, ada yang sedang di rumah, ya.
dengan kesendiriannya mungkin. Ya, ada yang sedang beramai-ramai kumpul di masjid pesantren modern Khalifah. Mudah-mudahan semuanya suatu saat nanti kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah berpisah lama dengan orang yang kalian cintai, katakanlah orang tua kalian, misalkan pergi haji, pergi umroh, ya, coba dibayangkan, pergi haji, pergi umroh, kemudian ada kabar besok orang tua akan terbang dari Saudi menuju Indonesia untuk pulang. Besok orang tua pulang menuju tanah air. Insya Allah kalau tidak salah lusanya hari Jumat akan tiba di tanah air di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung ketemu dengan kalian. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Hah? Menyambut, mempersiapkan kehadiran dari orang yang kita cintai itu, karena itu mereka adalah orang yang sangat spesial bagi kita semua. Jadi apa tadi? Dipersiapkan. Untuk diapakan? Disambut. Kalau disambut biasanya ya apa yang dilakukan? Hah? Memakai pakaian terbaik, ya. Pokoknya paling bagus pakaiannya dipakai. Ya, bila perlu ke pasar dulu, ke mall dulu deh. Orang Bogor ke Botani dulu deh, belanja, beli baju yang bagus. Pakai minyak wanginya, parfumnya 1 botol habis. Karena apa? Mau menyambut orang yang paling spesial. Disambut. Ya. Itu bagian dari apa? Penyambutan spesial karena akan hadir orang yang spesial. Nah, pertanyaannya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Berapa? Tidak kurang 5 sampai 6 hari lagi kita akan berakhir di bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Ulama mengatakan Ramadan adalah tamu yang agung, yang spesial bagi orang-orang yang beriman. Bayangin tadi orang tua yang sudah berpisah lama, nggak ketemu dengan anaknya menyambutnya dengan gegap gembita, dengan riang gembira, dengan senyuman terbaik. Begitupun Ramadan esok, lusa, 5-6 hari lagi, maka orang yang beriman harus menyambutnya dengan rasa gembira, dan itu hakikat orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Ramadan sama orang yang beriman itu ibarat magnet, katanya. Tahu magnet? Halo ahwat, lihat yang usah, jangan lihat Ikhwan. Tahu magnet? Nah, ada kutub apa namanya? Ada kutub utara, terus selatan. Kalau didekatkan, nempel ya, dekat langsung nempel, langsung nemplok gitu ya. Nah, begitupun hati orang yang beriman dengan Ramadan pasti nempel. Dan yang akan dirasakan oleh orang yang beriman ketika datang Ramadan seakan-akan dia sedang apa? Tadi orang yang mencintai dan orang yang dicintai sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu dan dia langsung semuanya berbahagia dan menyambutnya dengan gegap gempita. Nah, itulah hakikat orang yang beriman dihadapkan dengan Ramadan. Pertanyaannya, ya, siapa di antara kalian yang hari ini bahagia Ramadan akan tiba? Ada? Cung, siapa yang berbahagia? Yang merasa bahagia Ramadan sebentar lagi akan tiba, siapa itu?
Cuma Insan, Mumtaz, sama Rifki aja kelas 9. Ari cuma Ari aja. Hanang sama Hanif berdua. Ahwatnya mana? Dan ini sebuah keniscayaan. Kalau kita aku jadi orang beriman, maka harus bahagia. Ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang di rumah bahagia nggak? Tibian bahagia? Siapa lagi? Kadafi Rangkuti. Bahagia ketika datang bulan suci Ramadan? Diperlihatkan jidatnya saja itu. Siapa namanya? Kadafi Rangkuti itu. Coba lihat naik ke atas. Itu sedang main apa nampaknya itu? Naik ke atas kepalanya. Oke, teman-teman yang di rumah, ya harus apa? Harus bahagia. Orang yang beriman harus bahagia datangnya bulan suci Ramadan. Ada nggak yang begini? Aduh, Ramadan nggak bisa makan lagi sih. Aduh, Ramadan lemes lagi ketika puasa lagi. Nah, itu gitu. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu di antara kita, cek jangan-jangan hati kita tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, maka dipastikan kita termasuk orang yang merugi. Bahkan ada sebuah hadis ya, walaupun ada ulama hadis mendoifkan hadis itu. Ya, mau didengarkan. Apa katanya? Man fariha bi duhuri syahri Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang menyambut dengan gegap gempita, bahagia, senang sekali datangnya bulan suci Ramadan, riang gembira. Maka apa katanya? Haramallahu jasadahu anin niran. Maka haram bagi Allah menyentuh dirinya untuk disentuh dengan api neraka. Saking apanya? Luar biasa. Ramadan datang adalah bulan yang spesial, waktu yang sangat utama. Maka satu ciri orang yang beriman, dia senantiasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan begitu, Gaisan? Iya. Gaisan? Ya, harus bahagia. Harus bahagia karena Ramadan itu tamu tamu spesial. Awas jangan sampai sekarang kalian sudah kelas 7. Bukan lagi anak SD. Bukan lagi anak SD. Ya, sekarang kalian kelas 8, yang kelas 9. Bentar lagi SMA, harus punya pikiran yang dewasa. Ini Ramadan. Ini bulan yang spesial, maka kita harus menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sikap yang spesial, yang istimewa. Jangan biasa-biasa saja. Ya, kita sambut ya Ramadan kita dengan rasa gembira. Siap? Siap? Kenapa demikian? Ini ada kajian hadisnya. Marawahu Ahmad wal Baihaqi wan Nasai. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Nasai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam katanya apa? 5 hadara Ramadan. Ketika Nabi dalam hidupnya menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya? Qad ja'akum syahrun mubarakun. Ini kata Rasulullah. Woi para sahabat, jangan tuh. Yang nguapnya besar. Qad ja'akum. Telah datang kepada kalian syahrun mubarakun. Bulan yang berkah. Ya. Kita lihat ya. Iklan-iklan di TV. Bulan yang berkah gitu ya. Ya, Ramadan bulan yang berkah. Apa artinya berkah? Banyak kebaikan. Bertabur kebaikan. Iftaradallahu alaikum syamahu. Allah telah mewajibkan dalam bulan suci Ramadan adalah melaksanakan saum. Asna, melaksanakan saum. Mewajibkan melaksanakan saum. Ya, Rafa ya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Lihat di sini Rafa. Jangan lihat ke awal. Tuftahu fihi abwabul jannah.
Ketika Ramadan Allah wajibkan berpuasa, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Bukakan pintu-pintu surga. Kira-kira kalau dibukakan pintu surga apa? Maknanya apa? Maknanya apa? Hei, kelas 9. Maknanya apa? Hah? Maknanya apa? Allah taburkan berbagai banyak kebaikan. Karena apa? Surga itu identik dengan kebaikan. Maka kan ada keterangan ya, orang yang melakukan sunat di Ramadan, maka Allah bayar dengan pahala wajib. Orang yang melakukan wajib di Ramadan, maka Allah balas dengan berkali-kali lipat, 70 sampai 40 sampai 700 kali kebaikan. Itu di Ramadan. Makanya kan ada ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulannya diskonnya semua kebaikan. Allah bukakan tuh pintu surga seluas-luas. Bahkan kalau dilihat daripada hadis ini katanya apa? Abwab. Mana abwab? Pintu. Kalau bab satu. Kalau abwab banyak pintu. Di surga itu banyak pintu. Sama Allah dibukakan semua pintu surga. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Tuftahu wa tughliqu fihi abwabul jahim. Maka Allah juga di waktu yang sama Ramadan apa? Menutup rapat seluruh pintu neraka. Artinya apa? Kalau neraka identik dengan apa? Dengan keburukan. Neraka identik dengan setan. Neraka identik dengan hal-hal yang maksiat. Neraka. Sama Allah tutup tuh pintu neraka, dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Artinya apa? Umat Islam sama Allah disuruh untuk apa? Banyak melakukan kebaikan. Ya. Wa tughil syayatin. Sampai sini tidak dilanjutkan hadisnya. Allah juga apa? Membelenggu setan. Dirantai, diikat. Di Barogod. Tahu di Barogod dapat? Raja tahu di Barogod? Oh enggak tahu. Taunya bahasa Jepang. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di Ramadan itu ada satu malam. Satu malamnya senilai dengan 1000 bulan. Apa itu? Malam Qadar. Maka luar biasa itu Ramadan. Sudah pintu surga dibuka, apalagi pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, apalagi di dalamnya ada satu malam, yang satu malam ini nilainya 1000 bulan. Kalau satu malam kita mendapatkan qadar, itu mendapatkan keutamaan 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun? Berapa tahun? 1000 bagi 12 berapa tahun? Berapa tahun? Awat berapa tahun? 8 1000 bagi 12. Nah. 8 berapa tahun? 83 tahun, 82 tahun. Itu senilai dengan 1000. Jadi kalau kalian dapat qadar pada malam Ramadan tahun ini, subhanallah luar biasa pahalanya, kebaikannya lebih daripada 83 tahun. Luar biasa. Apalagi man harrama khairaha faqad urib. Barang siapa yang mengharamkan dirinya, menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan baik, maka sesungguhnya dia telah diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Kenapa demikian? Karena rugi. Orang yang mengaku iman masuk Ramadan tapi tidak bertambah kebaikan. Dia mangan tunuh jeung tunuh we. Mau Ramadan enggak Ramadan ngantuk aja sudah. Madesu apa madesu? Hati-hati yang di rumah. Jangan sampai kerjaannya HP dan sebelum tidur main, bangun tidur main, di WC main, mau makan main, semuanya HP.
Jangan sampai tidak ada apa perubahan. Berpikir ya Ustaz, Ramadan sama saja. Ramadan waktu yang sangat-sangat spesial Allah siapkan. Maka dalam keterangan lain kata Rasulullah, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna kulla sanatin kullahu Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu, kata Allah, kata Rasulullah, setiap kebaikan di Ramadan dibalas. Jelas, misalkan sekali tarawih dibayar 1 miliar, sekali puasa dibayar 2 miliar. Jelas pahalanya besar, dilihat kan? Maka kata Rasulullah, dipastikan setiap umatku akan memohon kepada Allah agar seluruh tahun dijadikan bulan suci Ramadan. Saking apanya Ramadan itu? Banyak kebaikan dan saking istimewa. Maka bisa berharap kepada seluruh santri, baik ikhwan maupun akhwat yang di rumah maupun yang pesantren, ayo kita persiapkan Ramadan. Kita rancang agenda Ramadan. Jangan sampai Ramadan hari ini, Ramadan begitu tidak ada perkembangan dan tidak ada spesialnya bagi kalian. Sangat merugi sekali. Sangat merugi seorang muslim yang ketika Allah panjangkan usianya. Seorang remaja muslimah ketika Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, tapi tidak bertambah kebaikan di hadapan Allah pada bulan suci Ramadan, maka apa kata Rasulullah? Wailun. Dalam hadis yang lain, raghima an furajulin, celaka, ya. Ramadan biasa aja, nggak ada kebaikan, nggak nambah. Puasa ikut aja, tadi kata Ustaz Albab yang bagus ya. Ya, harus perbaiki niat. Ya, kalian mau tidak mau, niat baik tidak baik ada di masjid. Ya, kalian apalagi suka tidak suka Ramadan tiba tetap puasa, tapi kalau tidak dipasang niat baik maka rugi. Ya, maka kata Rasulullah, rugi dan celaka orang yang dipanjangkan usianya sehat walafiat, tapi kebaikannya tidak bertambah. Ya, saya berharap semuanya para santriwan, santriwati dan begitu pun guru-guru, semua karyawan, bahkan pimpinan, insya Allah nanti akan ada tartib Ramadan ya untuk seluruh guru dan karyawan. Kita akan motivasi ya guru-guru dan seluruh Civitas Akademika untuk fasabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan, rugi. Kelas 7 pertama, Ramadan di Khalifah. Jadikan Ramadan terbaik lagi. Kelas 8 berarti Ramadan pertama juga di Khalifah. Jadi kita saksikan Ramadan. Insya Allah terbaik. Kelas 9 Ramadan kedua dan terakhir. Kecuali Farhan dan Ramzi. Ya. Maka insya Allah kita sama-sama akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Siap Irsa? Nah, insya Allah. Ngantuknya kalau Ramadan tiba akan hilang. Ya, harus semangat. Sekali lagi semangat menghadapi Ramadan. Ahwat, siap menghadapi Ramadan? Yuk, siap. Kita bebaskan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita sambut Ramadan dengan gegap gempita dan dengan bahagia. Kan doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kan doanya begitu. Ya Allah berkahi kami di Rajab, di Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu doanya. Nah, berarti beberapa saat lagi kita akan masuk Ramadan. Kalau kalian tidak bahagia, rugi, celaka ya. Baik, maka anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami dari yayasan dan pimpinan sudah merancang akan mengkondisikan kampus pesantren Khalifah ini menjadi kampung Ramadan. Apa? Kampung Ramadan. Ya. Biar apa? Semuanya terasa Ramadan. Kalian datang ke kamar terasa aura Ramadan.
Kalian datang ke kelas, terasa aura Ramadan. Makan di dapur, terasa Ramadan. Di lapang, terasa Ramadan. Di mana lagi? Di WC terasa Ramadan. Di mana lagi? Di aula, di masjid terasa Ramadan. Ya, maka kita akan namakan Kampung Ramadan Pesantren Modern Khalifah. Insya Allah kita akan branding, kita akan buat banner dan seluruhnya dan seterusnya. Ya, kita akan siapkan, maka kita akan juga sudah disampaikan belum sama kepala sekolah. Ya, kalian nanti wajib mendisplay kelas dan asrama. Kita sambut dengan gegap gempita. Ya, marhaban ya Ramadan. Kita tulislah konteksnya apa. Teksnya apa? Ya, kita siapkan ya asrama kita, kamar kita siapkan, apalagi kelas kita, ya betul-betul biar terasa. Bukan bulan biasa, ini bulan istimewa. Maka kita siapkan diri kita berikut, ya fasilitas kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pun yang di rumah, ya yang di rumah, ya usah dikasih PR, wajib nanti difotokan, dibagi, di share, videokan. Membuat pernak-pernik Ramadan di rumahnya, di kamarnya tulis ya, mau bikin banner besar misalkan ya, tim Jan sedang begini kemudian bilang selamat Ramadan misalkan apa ya, ada fotonya dan sebagainya ya. Pernak-pernik apa saja itu yang sifatnya apa, ada apa, ada ciri bahwa kita orang mukmin dan bahagia akan masuk bulan suci Ramadan. Maka kita akan di pesantren apa, buat Kampung Ramadan Pesantren Modern Khalifah 1442 Hijriah. Ya, itu yang pertama. Siap? Awat siap? Siap? Oke, Ikhwan. Yang di rumah siap? Ya, siap ya. Kita sama-sama yang di rumah juga kita akan gebyarkan Ramadan. Sampaikan ke nenek, ke kakek, ke ibu, ke bapak, kakek, adik, kakak, ya sepupu, ponakan, sampaikan. Ini Ramadan bentar lagi nih yang sampai nih, makanya kita dekor rumah kita ya, dekor dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, dari program Kampung Ramadan ini, Ustadz sudah merancang ada minimal 4 agenda besar santri Khalifah, baik yang di rumah maupun yang di pesantren. Yang pertama adalah nama programnya Sacikur. Sacikur. Santri Cinta Al-Quran. Karena Ramadan itu identik dengan Quran. Rasulullah berapa kali ngajinya sama malaikat di Ramadan? 2 kali mengkhatamkan Quran. Begitupun santri Khalifah minimal selama Ramadan wajib mengkhatamkan Quran 2 kali. Sekali di pesantren, sekali lagi di rumah. Ya, saat lebih banyak lebih baik. Saat saya mau targetnya seminggu sekali khatam, bagus. Ya, guru-guru juga kita wajibkan seperti itu. Pimpinan juga begitu. Ya, harus identik, nanti kedengeran ketika di dapur kedengarannya orang sedang ngaji Quran. Ya, di kelas orang sedang tilawah Quran. Di masjid apalagi, kamar begitu. Ya, bukan kayak tadi tuh, dabik siapa itu? Jam 2. Ya, kalau nggak istirahat, ya baca Quran, kalau nggak belajar. Di atas lari-lari, di atas jam 2. Ya, siap? 1 kali khatam minimal. Ada rewardnya nggak? Ada reward. Nanti kita akan sampaikan. Ya, yang kedua adalah apa tadi? Sacikur. Yang kedua, sadar. Apa? Santri dermawan. Karena Quran Ramadan itu identik dengan dermawan. Dalam sebuah hadis, karena jawad Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tapi ketika masuk Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan dan orang yang paling dermawan dibandingkan semilir angin sepoi-sepoi yang menghembus. Jadi kalau ngelihat temennya kelihatannya nggak punya duit, nggak minta dia, langsung dikasih, ditawarin. Itu dermawan begitu. Kayak dia ngelamun, bokeh apa mikirin sesuatu ya, saya kasih uang gitu. Ya, makanya kita akan buat gerakan sadar santri dermawan. Begitupun di rumah. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah kita akan siapkan kotak infak. Uangnya buat siapa? Bukan untuk ustaz, bukan untuk siapa, tapi kita akan
nanti berikan orang-orang kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini banyak sekali pandemi masih merajalela, kondisi Indonesia sedang moneter, sedang krisis, maka kita akan nanti alokasikan uang yang kalian kumpulkan selama Ramadan itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, mustahik daripada di sekitar kita semua. Ya, berapa programnya? Minimal 2.000 sehari. Wajib setiap hari santri khalifah berinfak. Ya, bukan wajib, ya harus kita motivasi. 2.000. Berapa lagi? 5.000 boleh. 10.000 boleh. Aku Ustaz mau sehari 50.000 boleh. Ya, selama izin orang tua ya. Maksud Ustaz kan sisihkan ya dari uang jajan kalian 2.000 kan 3.000 tapi terus setiap hari harus ada infak ya biar kayak apa seperti Rasulullah dan seperti apa Rasulullah mencontoh Rasulullah. Ulangi, satu pertama tadi program apa namanya, yang kedua sadar, yang ketiga sadar, santri dakwah. Kita akan buat program dan alhamdulillah kita sudah kondisikan. Nanti kita akan buat studio mini, sudah ada alat podcastnya, lengkap dengan handphone mahalnya. Ya, nanti selain daripada beberapa santri yang akan ditampilkan untuk show live ceramah di Facebook, di IG, nanti akan dijadwalkan untuk ceramah di masjid ketika khutbah subuh dan seterusnya. Ya, biar kalian minimal baca satu hadis, satu ayat, ceramahin. Ya orang tua. Anggap aja nggak tahu, Anda begini gitu. Pada orang tuanya lagi nonton, ini anak lagi apa gitu. Seneng. Ya, sadar program santri berdakwah. Ya, santri berdakwah. Nanti akan dikondisikan teman-teman musyrif, akan di sharing betapa bahagianya. Tiba-tiba ketika ibu misalkan orang tua siapa gitu ngelihat Facebook nih ternyata anaknya lagi live ceramah pakai gamis, pakai sorban, pakai kumisnya enggak ya, pakai peci gitu. Begitupun ustazah misalkan ini santriwati ya, kita manfaatkan momentum Ramadan untuk apa? Untuk menyadarkan orang berdakwah. Kalau hari ini Facebook banyak orang yang nggak jelas muncul di Facebook kan, ya video-video yang nggak jelas muncul di Facebook, ya maka santri khalifah harus ya bisa menjadi alternatif umat, memberikan pencerahan, membawa kebaikan kepada umat dengan ceramah. Begitupun yang di rumah bikin video nanti, durasinya ceramah misalnya sejam atau setengah jam, misalnya. Bikin video, ya diedit dan seterusnya ditampilkan di Facebooknya masing-masing. Ya, yang terakhir adalah sater, santri teladan Ramadan. Ini secara umum nanti di akhir seperti biasa, ya kelas 9 pernah merasakan akan diberikan apresiasi oleh Asna, oleh pesantren. Ya, diberikan apresiasi oleh pesantren. Ya, kalau teladan misalkan terawihnya dia paling semangat. Mulai aku mau semangat sholat dari awal sampai akhir. Ya, itu teladan ya, santri teladan Ramadan. Nanti kita akan apresiasi, kita bikin apa flyer Abdul Halim, santri teladan Ramadan 1442. Fotonya kita share, kita viralkan di dunia maya. Ya, Arkan begitu. Atau Zaid, santri teladan misalkan. Ya, Rehan. Dan siapa lagi? Hanif, semuanya. Ya, kita akan rekap nanti karena nanti akan dibagikan buku agenda Ramadan ya. Dibagikan buku agenda Ramadan untuk kalian nanti isi. Ya, kalian isi, kalian laporkan gitu ya. Oke, Sarah dan kawan-kawan siap? Oke, Adiba mana Adiba? Oh, oke ada Adiba ya. Baik, jadi dikondisikan ya, disiapkan waktunya, disiapkan mentalnya, ya termasuk nanti taraweh. Ya insya Allah khalifah tarawehnya 18.3, tapi senilai dengan 23 rakaat. Ustaz sudah setting, ya Ustaz yang hadir, Ustaz Alba, Ustaz Urwa, Ustaz Muiz, Ustaz Ismat, Ustaz Izuddin,
Begitupun kakak-kakak mahasiswa santri, ada Ustadz Yandi, Ustadz Iparyandi, Ustadz Zul, ya itu mereka akan menjadi imam tarawih, ya walaupun 8+3, insya Allah akan ya tidak kurang setengah jam atau 1 jam lah kita tarawih ya. Siap? Siap. Bismillah, ya. Ya, Bismillah ya. Oke, Rizky. Oke, siap. Ya, di awal dengan jangan sampai lepas apa? Quran kemana-mana. Jangan sampai tidak ikut tarawih. Jangan sampai sedikit pun terlewat kebaikan tidak kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya di rumah. Terakhir kata Rasulullah SAW, sebelum sholat Rasulullah bilang begini, Sallu sholatal muwaddi'. Sholatlah kalian seakan-akan sholatmu ini sholat terakhir bagi kehidupan. Artinya begitupun Ramadan. Berramadanlah kalian. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kehidupanmu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Ya, jangan, saya kan masih muda, masih panjang usia. Jangankan usia sekalian. Bayi yang baru lahir aja bisa wafat, bisa meninggal. Apalagi kita yang 11, 12, 13 terus. Ya bisa wafat, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Maka apa? Mumpung kita masih panjang usia, mumpung kita masih sehat, mumpung kita lagi di pesantren, maka ayo kita siapkan, kita sambut Ramadan dengan hati yang ikhlas dan penuh semangat untuk mengisinya apa? Mengisi ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi program santri yang pertama? Program pesantren menjadikan kampung Ramadan, ya. Yang kedua, programnya apa? 1, ya sajikur. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, santri teladan Ramadan. Ya, baik itu saja anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat, baik yang di pesantren maupun yang di rumah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan selalu semoga semuanya sehat walafiat. Tetap semangat. Ya, insya Allah hari-hari ke depan Ramadan kita akan semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan kebaikan yang di rumah. Jangan sampai kalah. Ya, tetap semangat walaupun sendiri. Ya, ajak keluarga untuk sholat, tahajud, tarawih, apalagi sahur bersama. Ya, semuanya harus menciptakan ya semangat ibadah dan meraih apa? Kebaikan di bulan suci Ramadan. Itu saja anak-anakku sekalian. Gina ya Gina. Oh, ada Gina. Belakang Gina siapa? Belakang Gina siapa? Man? Ica. Oh, Aisyah. Baik, itu saja anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat, santriwan-santriwati yang saya cintai karena Allah. Semangat. Siap? Siap? Sekali lagi, wahai Indonesia siap? Siap. Mudah-mudahan semuanya siap dengan hati yang bersih dan hati yang semangat meraih kebaikan di Ramadan. Itu saja anak-anakku sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaat untuk kita mempersiapkan Ramadan agar Ramadan lebih baik. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian ilmu yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustaz Endar Ali Irawan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita untuk semakin semangat di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Siap semuanya menyambut bulan suci Ramadan? Siapnya bukan begitu. Siap? Agak nanti ya. Siap? Ya, harus siap. Kenapa dikatakan tadi orang mukmin, tanda seorang mukmin bahwasanya dia benar-benar menjadi orang mukmin adalah manakala bisa ditandai manakala ia berbahagia atau tidak di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kami yakin bahwasanya di bulan Ramadan itu ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa.
Untuk itu kita ucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang beliau sampaikan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan pahala jariah. Amin Allahumma amin. Saya tulab dan talibat beserta asatidz dan ustadzat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita tutup ta'lim kita dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya, jaddidu imanakum wa jaddidu niyatakum. Terus perbaharui iman dan takwanya, iman dan juga niatnya. Baik, setelah menjawab salam yang merasa akhwat, silakan keluar tanpa terburu-buru. Sebenarnya tetap rapi sebagai ikhwan, jangan sampai ditendang-tendang ya. Tetap rapi, tertib, jangan terburu-buru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang merasa akhwat terlebih dahulu. Oke. Syukron semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi silakan di screen ya. Nanti dikirim di grup PJJ yang biasanya kalian. Ayo Tibian. Di Ayo Tibian. Hayan, kenapa? Gak PJJ. Udah mau ku tembok tapi masih PJJ. Hayan. Astagfirullah, Hayan. Isukan